Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Riki Ferdiansyah Muhammad Soleh dengan nomor induk 211102523 semester 1 kelas F, program studi pendidikan guru sekolah dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada kesempatan kali ini, saya membuat video tentang materi penalaran deduktif dengan tujuan untuk memenuhi tugas akhir semester 1 dengan dosen pengampu Ibu Kaulia. Di sini pun ada poin-poin yang akan saya sampaikan, yaitu pengertian deduktif, contoh-contoh deduktif, pengertian silogisme, unsur, jenis, dan contoh silogisme. Yang pertama, penalaran adalah proses berpikir yang bertolak dari pengamatan indera atau observasi empirik yang menghasilkan sejumlah konsep dan pengertian. Berdasarkan pengamatan yang sejenis, juga akan terbentuk proposisi yang sejenis. Berdasarkan sejumlah proposisi yang diketahui atau dianggap benar, orang menyimpulkan sebuah proposisi yang sebelumnya tidak diketahui. Proses inilah yang disebut menalar. Pengertian penalaran deduktif ini meliputi penyimpulan dari khusus ke umum. Penalaran deduktif adalah proses penalaran dari satu atau lebih pernyataan umum atau premis untuk mencapai kesimpulan logis tertentu. Penalaran deduktif adalah bentuk dasar dari penalaran yang valid. Pengertian penalaran deduktif menurut para ahli. Jan Wilsantrop mengatakan, penalaran deduktif merupakan penalaran dari umum ke khusus. Jadi, penalaran deduktif merupakan penarikan kesimpulan-kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum, kemudian menyatakan hal tersebut ke dalam hal yang bersifat khusus. Menarik simpulan deduktif secara langsung dan tidak langsung. Penarikan kesimpulan secara langsung, misalnya, semua simpulan adalah premis, sebagian premis adalah simpulan. Contoh, semua ikan adalah berdarah dingin, yaitu premis. Sebagian yang berdarah dingin adalah ikan, yaitu kesimpulan. Tidak semua nyamuk adalah lalat, yaitu premis. Tidak seekor lalat pun adalah tidak nyamuk, yaitu kesimpulan. Adapun contoh lainnya, misalnya, semua simpulan adalah premis. Tidak satupun simpulan adalah tidak premis, dan tidak satupun tidak premis adalah simpulan. Contohnya, semua gajah adalah berbelalai. Tidak satupun gajah adalah tidak berbelalai. Tidak satupun yang tidak berbelalai adalah gajah. Penarikan simpulan secara tidak langsung. Untuk menarik simpulan secara tidak langsung ini, kita memerlukan suatu premis atau pernyataan dasar yang bersifat pengetahuan yang semua orang sudah tahu. Silogisme merupakan bentuk penalaran dengan cara menghubung-hubungkan dua pernyataan yang berlainan untuk dapat ditarik simpulannya. Yang kedua, silogisme. Inti pembahasan pada silogisme ini yaitu pengertian silogisme, unsur-unsur dalam silogisme, dan jenis-jenis silogisme. Unsur-unsur dalam silogisme. Yang pertama, premis umum atau premis mayor, yang menyatakan bahwa semua anggota golongan tertentu A memiliki sifat atau hal yang tersebut pada B. Yang kedua, premis khusus atau premis minor, yaitu menyatakan bahwa sesuatu atau seseorang C adalah anggota golongan tertentu A. Kesimpulannya, menyatakan bahwa sesuatu atau seseorang itu C memiliki sifat atau hal tersebut pada B. Adapun rumusnya seperti berikut. Premis umum, semua A sama dengan B. Premis khusus, semua C sama dengan A. Dan simpulan, semua C sama dengan B. Jenis-jenis silogisme. Silogisme kategorial. Silogisme kategorial adalah silogisme yang terjadi dari 3 proposisi. 2 proposisi merupakan premis, dan 1 proposisi merupakan simpulan. Silogisme hipotesis. Silogisme hipotesis adalah silogisme yang terdiri atas premis mayor yang berproposisi kondisional hipotesis. Yang ketiga, silogisme alternatif. Silogisme alternatif adalah silogisme yang terdiri atas premis mayor berupa proposisi alternatif. Contoh silogisme kategorial. Semua manusia bijaksana. Premis umum. Semua polisi adalah manusia. Premis khusus. Simpulannya, jadi semua polisi itu bijaksana. Contoh silogisme hipotesis. Jika hari ini hujan,
Saya datang ke rumahmu, premis umum. Hari ini hujan, premis khusus. Kesimpulannya, saya tidak datang ke rumahmu. Kesimpulan. Contoh silabisme alternatif. Dia adalah seorang guru atau musisi, premis umum. Dia seorang guru, premis khusus. Jadi, dia bukan seorang musisi. Kesimpulan. Contoh soal dari pernyataan di atas. Jika harga naik, maka permintaan turun. Maka, barang yang dijual semakin sedikit. Tentukan kesimpulan dari pernyataan di atas. Penyelesaiannya, pertama-tama kita tulis pernyataan 1. Jika harga naik, maka permintaan turun. Lalu, tulis pernyataan kedua. Jika permintaan turun, maka barang yang dijual semakin dikit. Kesimpulan yang dapat diperoleh yaitu, jika harga naik, maka barang yang dijual semakin sedikit. Di sini, cara mengerjakannya yaitu dengan mencoret kata-kata yang sama, yaitu maka permintaan turun. Maka dapat disimpulkan, jika harga naik, maka barang yang dijual semakin sedikit. Contoh soal yang kedua, buktikan persamaan min B plus A plus B sama dengan A. Penyelesaiannya, min B plus A plus B sama dengan, ditulis min B plus A plus B, bawahnya B positif dimasukkan ke dalam kurung bersama B negatif, lalu ditambah A. B negatif ditambah B positif menghasilkan 0, lalu ditambah A. Maka 0 tambah A sama dengan A. Jadi terbukti bahwa min B sama dengan plus A plus B sama dengan A. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.